Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kakak. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa? BTS. Oh, bukan ya. Kali ini kita itu akan membahas mengenai iklan. Ini cuma hanya salah satu atau beberapa contoh iklan saja ya. Bukan berarti kita akan membahas BTS. Kita akan membahas mengenai iklan. Oke, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kakak untuk terus mendukung kakak ya. Like, comment, and share ya. Oke, next kita ke pembahasan berikutnya. Pengertian iklan. Nah, iklan itu adalah pemberitahuan kepada orang banyak mengenai barang dan jasa yang dijual. Misalnya nih, menjual barang seperti makanan, benda-benda, terus atau juga di bidang jasa contohnya ini contohnya belanja di Tokopedia saja. Jadi membujuk pembaca untuk belanja di Tokopedia atau ini untuk membeli makanan nih Gary Salut ya, hemat 5.800 tiap beli dua. Atau di sini juga ada bidang jasa lainnya iklan mengenai jasa laundry ya, cuci baju. Oke, tujuan iklan. Nah, tujuan iklan itu untuk mengenalkan dan memberikan informasi suatu produk barang atau jasa kepada masyarakat. Nah, yang kedua, untuk membujuk masyarakat, yang merayu masyarakat agar tertarik menggunakan serta membeli produk yang diiklankan. Jadi, produk kita supaya ada yang membeli. Nah, selanjutnya meningkatkan pemasaran atau meningkatkan penjualan suatu produk. Jadi, supaya semakin banyak yang membeli produk-produk atau jasa yang kita sediakan atau yang kita jual. Oke, selanjutnya ada fungsi iklan. Nah, fungsi iklan itu yang pertama sebagai tempat atau wadah mengenai informasi produk, baik barang maupun jasa yang ditawarkan melalui iklan. Jadi sarana ya untuk mengenalkan informasi produk, barang, jasa yang kita tawarkan. Yang kedua itu sebagai alat komunikasi untuk mengenalkan, menyebarluaskan, memasarkan suatu produk, sehingga pihak pemasang iklan, pembuat iklan, dan konsumen diuntungkan dari iklan tersebut. Ciri-ciri iklan. Yang pertama, informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Yang kedua, iklan juga menggunakan kata-kata yang persuasif. Persuasif itu seperti mengajak ya, agar lebih menarik bagi orang lain. Biasanya ada kata ayo, marilah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata diksi atau bahasa yang tepat, logis, sopan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau target market. Selanjutnya, menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerja produk atau jasa tersebut. Jadi ada deskripsinya, kalimat deskripsinya ya, menjelaskannya. Menjelaskan produk atau jasanya.
Nah, syarat-syarat iklan. Yang pertama itu bersifat objektif, jadi tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan, proporsional, seimbang ya, dan jujur tentunya, supaya dipercaya masyarakat ya. Yang kedua, berisi informasi yang jelas, padat, dan mudah dipahami halayak ramai. Jadi tidak usah bertele-tele, yang penting jelas, padat, dan mudah dipahami. Ketiga, iklan sebaiknya dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan minat masyarakat. Ya, baik dari segi kemasannya, misalnya kalau makanan, minuman, dengan warna yang menarik, tulisannya. Selanjutnya, tidak menyinggung, tidak menyakiti atau merendahkan pihak atau produk yang lain ya. Jadi kita bersaing secara sehat. Nah, jenis-jenis iklan dibedakan menjadi 3 ya, yang hijau ini. Nah, berdasarkan isi, media, dan tujuan. Oke, kita yang pertama itu berdasarkan isi. Nah, berdasarkan isi ini ada iklan pemberitahuan atau biasa juga disebut pengumuman, ada iklan penawaran atau niaga ya atau iklan penjualan, dan ada iklan layanan masyarakat. Yang kedua, jenis iklan berdasarkan medianya dibagi menjadi 2, ada iklan cetak dan ada iklan elektronik. Oke, iklan berdasarkan tujuannya ada terbagi 2, ada iklan komersial dan iklan non-komersial. Oke, kita bahas lebih dalam lagi, teman-teman. Nah, iklan pemberitahuan atau iklan pengumuman itu bertujuan untuk menarik perhatian halayak tertentu melalui sebuah informasi atau pemberitahuan. Contohnya nih ada iklan Reonia. Ya, iklan reuni 20 tahun MAN 2 Bogor angkatan 1997. Di sini ada tagline-nya ya, merangkai kisah menjalin silaturahmi, ada waktunya, tempatnya di mana, ada kostumnya pakai apa. Kemudian ada contoh selanjutnya nih, ada tablik akbar ya, pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diisi oleh Ustadz Abdul Somad dan rekan-rekan lainnya. Selanjutnya ada iklan penawaran, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada halayak ramai. Contoh iklan penawaran, yang pertama ada iklan penawaran barang atau produk, misalnya tas, sepatu, smartphone, makanan, minuman, dan lain-lain. Ini contohnya ya, HP, iklan HP. Yang kedua ada iklan penawaran jasa, misalnya jasa kurir, jasa pengobatan alternatif, atau jasa transportasi, dan lain-lain. Contohnya nih, Lapar, GoFood yang antar pesan makanan dari 75.000 restoran. Nah, ini contoh iklan pesan antar makanan ya. Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Bertujuan untuk memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang suatu isu atau hal tertentu yang dibuat oleh lembaga atau instansi pemerintah atau organisasi non-profit. Jadi organisasi yang dibentuk tidak untuk mendapatkan keuntungan materi. Contohnya, nah ini ada contoh iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan virus corona. Jadi ini semua harus pakai masker di mana saja dan kapan saja oleh Dinas Kesehatan ya dibuat iklannya. Atau yang ini ada buang sampah pada tempatnya. Nah, ini iklan tentang lingkungan ya. Selanjutnya iklan cetak. Iklan ini bertujuan
atau dipasang pada media yang memakai teknik cetak, baik itu berupa laser, sablon, letterpress, dan lain-lain. Contohnya ini ada iklan yang dimuat di koran. Ini ada iklan baris, ya, terbentuk dari bentuknya itu berbaris-baris ya iklannya. Banyak. Ada juga iklan kolom di sini ya. Kemudian kalau ini contoh iklan yang ada di majalah. Nah, ini contoh iklan yang dicetak itu biasanya ada di surat kabar, majalah, tabloid, poster, stiker, dan lain-lain. Selanjutnya ada iklan elektronik, yaitu iklan yang memanfaatkan media berbasis perangkat elektronik seperti misalnya kalian pernah dengar iklan-iklan yang ada di radio, iklan yang muncul di televisi, di film, atau media digital interaktif seperti internet, YouTube. Nah, ini contoh iklan yang muncul di web detik.com ya. Di sini ada di pinggir-pinggirnya, ini ada contoh-contoh iklan yang muncul. Selanjutnya ada iklan komersial, yaitu untuk mencari keuntungan ekonomi atau untuk meningkatkan penjualan. Jadi, contohnya ini iklan produk shampoo, terus ada iklan minuman kopi, ada susu. Nah, ini iklan yang digunakan untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada iklan non-komersial, yaitu bertujuan hanya untuk memberikan informasi, ajakan, dan edukasi terhadap masyarakat. Nah, iklan ini tidak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun untuk keuntungan sosial bagi semua masyarakat, seperti adanya pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perubahan perilaku masyarakat terhadap isu yang diiklankan. Nah, contohnya itu iklan masyarakat seperti kampanye keluarga berencana, iklan pentingnya pendidikan, iklan bahaya merokok, global warming, iklan bahaya dalam demam berdarah, dan lain-lain. Itu Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita mengenai iklan. Buat kalian yang ingin mempelajari mengenai unsur teks fiksi, bisa kalian klik di bagian atas sini ya, videonya ada. Nah, untuk mendukung terus channel ini agar terus makin berkembang, bisa kalian klik tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya karena ini free. Oke? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.